Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran 1 bagian 2 tentang hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Hukum bacaan al dibagi menjadi dua. Yang pertama al syamsiah dan yang kedua al qamariyah. Penjelasan. Yang pertama, al syamsiah. Suatu lafaz mengandung bacaan al-syamsiyah apabila terdapat al diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah berikut, yaitu ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, dho, lam, dan nun. Jadi, apabila ada alif lam kemudian diikuti dari salah satu huruf tersebut, maka itu disebut dengan hukum bacaan al-syamsiyah. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama ada bacaan Qul a'udzu birabbin nas. Di situ ada alif lam diikuti dengan huruf nun. Coba kalian lihat di lafaz yang terakhir pada kata anas, itu kan ada alif lam kemudian diikuti dengan huruf nun. Maka hal itu kemudian menjadikan bacaan tersebut disebut dengan hukum bacaan al-syamsiyah. Contoh yang kedua ada lafaz alhaakumut takasur. Di situ dapat kita lihat ada alif lam diikuti dengan huruf ta pada kata at-takasur. Itu kan di situ ada huruf alif lam kemudian diikuti dengan huruf ta. Huruf ta dan nun tadi itu merupakan huruf syamsiyah. Sehingga pada lafaz at-takasur itu di situ terdapat hukum bacaan alif lam syamsiyah. Cara membaca ala semacam ini harus diidghamkan. Maksudnya bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Karena cara membacanya diidghamkan, maka sering disebut dengan idgham syamsiyah. Sedangkan dalam penulisan huruf-huruf syamsiyah selalu bertasydid bila didahului al. Kita perhatikan contoh di atas. Misalkan pada kata anas, itu kan ada huruf alif lam kemudian na ya. Untuk bacaan alif lam syamsiyah setelah alif lam itu pasti huruf syamsiyahnya nanti ada tanda tasydid. Kemudian cara membacanya, perhatikan birabbin nas. Jadi alif lamnya itu tidak dibaca, b-nya itu langsung melebur ke huruf nun. Birabbin nas, maksudnya seperti itu. Yang kedua yaitu al-qamariyah. Suatu lafaz mengandung bacaan al-qamariyah apabila terdapat al diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah. Adapun yang termasuk huruf qamariyah yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Jadi apabila ada alif lam kemudian diikuti dari salah satu dari ke-14 huruf tersebut, maka disebut dengan hukum bacaan al-qamariyah. Silahkan anak-anak lihat contoh di bawahnya. Di contoh yang pertama itu ada lafaz inna a'toina kal kausar. Di situ ada alif lam diikuti dengan huruf kaf. Kalian bisa lihat di kata al-kausar. Di situ kan ada alif lam kemudian ada huruf kaf. Berarti itu adalah hukum bacaan al-qamariyah.
Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu narullahil muqadah. Di situ terdapat alif lam diikuti huruf mim. Nah, karena alif lam diikuti huruf mim, maka disebut dengan bacaan al-qamariyah. Kalian fokus pada kata al-muqadah. Dari kedua contoh tadi dapat kita ketahui, contoh yang pertama itu kan ada alif lam bertemu huruf kaf. Huruf kaf itu kan huruf qamariyah ya, kalian bisa lihat di atas itu. Kemudian yang contoh kedua itu ada alif lam diikuti huruf mim. Huruf mim juga merupakan huruf qamariyah. Maka kedua hal tersebut atau contoh tadi merupakan contoh hukum bacaan al-qamariyah. Cara membaca al semacam ini dibaca jelas sehingga sering disebut dengan izhar qamariyah. Bu Guru berikan contoh kembali cara membacanya. Yang pertama yaitu inna a'toina kal kausar. Nah, di situ jelas ya, kal kausar, jelas. Kemudian yang kedua narullahil muqadah. Hilmu itu kan jelas, tidak dileburkan ataupun disamarkan. Demikian untuk materi tajwid kita pada pertemuan kali ini, dan selanjutnya silahkan anak-anak untuk belajar mencari hukum bacaan al-samsiyah dan al-qamariyah. Di sini nanti Bu Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk mencari hukum bacaan al-samsiyah dan juga al-qamariyah pada ayat yang nanti Bu Guru sediakan. Silahkan anak-anak baca ayat tersebut, kemudian nanti ditulis kembali di buku tulis, dan selanjutnya nanti tolong cari hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Cara mengerjakannya, nanti kan kalian tulis ulang tulisan Arabnya itu, kemudian nanti digaris bawahi saja, terus dikasih keterangan, misalkan itu bacaan samsiyah atau qamariyah. Bu Guru kasih contoh satu ya. Yang pertama, ya ma'syarul jinni, itu ada kata al-jinni, ada alif lam diikuti huruf jim, maka itu disebut bacaan alif lam qamariyah. Cara mengerjakannya, silahkan kalian garis bawahi, kemudian dikasih keterangan, misalkan alif lam qamariyah, seperti itu. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk tugas silahkan dikirimkan lewat Classroom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.